Jeffrey De Jong bilang kalau banyak orang Indonesia lebih nyaman berobat ke Malaysia karena Di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58 juta. Di Indo waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Ya Allah, murah sekali. Mungkinkah saya juga akan membayar 2 ringgit? Merasa iri, ada. Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecelakaan. Duduk-duduk doang nih, perawat. Pasiennya tahu ngapain? Ini pasiennya diturunin sendiri. Banyak pasien yang tak puas hati berobat di hospital di Indonesia dan memilih berobat ke Malaysia. Masalahnya di mana? Karena pelayanannya yang buruk yang ada dekat negara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Mungkin ini sudah banyak yang nge-reaction, bahkan sebelumnya Mas Farhan juga pernah reaction tentang banyak dari warga kita, dari warga Indonesia yang memilih berobat ke Malaysia. Dan dari saking banyaknya dari negara lain, bukan setakat daripada Indonesia ya, yang memilih berobat ke Malaysia. Bahkan dari Thailand, dari India, juga dari mana negara pun banyak yang memilih berobat. Dan juga turis-turis memilih turis untuk ke Malaysia. Itu banyak para sahabat. Bahkan setakat ini Malaysia dinubatkan banyak pelancong turis yang mau berobat dekat Malaysia ini nomor 1 para sahabat, dinubatkan para sahabat, itu dari saking banyaknya. Dan di sini kenapa banyak orang kita daripada Indonesia ini memilih berobat untuk ke Malaysia? Yang nomor 1 katanya layanannya bagus dan juga obatnya bagus, dan juga kalau ada kendala sampai operasi dan cepat dilayani dan juga cepat sembuhnya para sahabat. Ataupun masalah uang itu masalah belakang, itu pun meskipun mahal, meskipun murah, yang penting pelayanannya bagus. Tetapi banyak ada di dalam video yang mengatakan berobat dekat Malaysia itu tak semahal-mahal banget para sahabat. Bahkan setakat ini banyak ingin yang menjadi warga negara Malaysia yang katanya berobat hanya bayar 2 ringgit. Kalau dekat kampung kita ada memang sistem BPJS, ada yang sistem untuk orang kurang mampu, BPJS macam itu para sahabat. Tetapi pelayanannya itu buruk para sahabat. Kalau para sahabat penasaran seperti apa video, kenapa banyak orang kita itu yang punya duit pun mereka itu tak mau berobat dekat sana karena pelayanannya buruk dan juga obatnya tak bagus macam itu, makanya memilih berobat ke Malaysia ataupun ke Singapura. Kita simak videonya, dibilangnya nanti kalau tak ada bukti takut dibilangnya hoax macam itu para sahabat. Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku eksplor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter,
Pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Lagi heboh nih berita viral Kedubes Malaysia yang pasang poster besar ajakan untuk warga negara Indonesia berobat ke Malaysia karena harganya terjangkau. Emang iya? Nah, kemarin di FYP aku tuh lewat berita ini. Kedubes Malaysia terang-terangan untuk ngajak WNI untuk berobat ke Malaysia karena harganya terjangkau. Dan ini buat adanya pro dan kontra atas dipasangnya spanduk ini yang terang-terangan di depan kedubes. Tapi kalau kata pemerintah sih, mereka tuh memasangannya secara legal. Itu sah dan nggak melanggar ketentuan. Jadi promosi tersebut akan dianggap melanggar etik kedokteran kalau mereka menyantumkan detail harganya. Dan memang sebenarnya pilihan pergi berobat ke luar negeri itu memang pilihan masyarakat. Sebenarnya hal ini udah pernah aku bahas sih waktu itu tentang potensi hospital tourism di Indonesia. Kebetulan waktu itu aku bareng narasumber lainnya bersama para mahasiswa UI diskusi tentang pentingnya wisata sambil berobat di Indonesia. Banyak hal yang kita bahas waktu di sana, salah satunya gimana sih cara dan strategi untuk bisa menarik warga lokal sendiri berobat dan berwisata di negara kita. Aku sebagai warga negara yang pernah berpengalaman langsung berobat di Malaysia dan Singapura merasakan memang di Indonesia tuh dalam hal kesehatan masih agak kurang. Tapi emang ini dipengaruhi dari banyak faktor dan itu semua saling berkaitan. Dan menurut data saat ini memang rasio dokter adalah problem terbesar kita. Dan di sisi lain mungkin regulasi obat di kita dengan negara lain itu juga berbeda. Tapi dari semua itu yang aku harapkan Indonesia bisa lebih maju dalam hal hospital tourism dan seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal. Jadi kalau kamu pilih berobat di Indonesia atau di luar negeri, coba komen ya. Pelayanan rumah sakit buruk pasien protes. Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto ronsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. Marah ya. Wanita yang berada di sampingnya hanya bisa menangis sembari menenangkan emosi pria tersebut. Diliput di TV internasional berita iNews. Petugas kepolisian dan keamanan RSUD mencoba mengatasi amukan warga. Rumah sakit aja apa ini coba? Orang sakit atau kekerasan kau? Mah, duduk-duduk doang nih, perawat. Pasiennya tahu ngapain? Ini pasiennya diturunin sendiri. Duduk. Nih. Nih. Rumah sakit umum daerah nih. Duduk-duduk, makan-makan. Gosip. Kos perubatan rendah namun kualitinya bertaraf antarabangsa. Pujian daripada seorang pemerhati itu mengangkat perkhidmatan kesihatan negara yang menyediakan kemudahan berkualiti dan kos perubatan jauh lebih rendah berbanding negara-negara maju lain. Ranking number 1. Itulah kelebihan Malaysia yang menjadi destinasi pilihan nombor 1 di dunia bagi orang asing terutama sekitar Asia mendapatkan perkhidmatan kesihatan berkualiti di negara ini. Menerusi laporan sebuah firma global berpangkalan di Dubai, Malaysia berada di kedudukan pertama dalam ranking 10 negara terbaik bagi medical tourism atau pelancongan perubatan dan penjagaan kesihatan luar negara. Malaysia kini diiktiraf sebagai destinasi medical tourism nombor 1 di dunia, mengatasi negara lain seperti Singapura, India dan Turki. Dengan caj perkhidmatan yang lebih berbaloi, pelancong dapat menikmati kemudahan serta perkhidmatan rawatan canggih yang setanding dengan pesaing yang lain. Pada masa yang sama, negara telah menubuhkan agensi untuk menarik ratusan ribu pelancong perubatan untuk mendapatkan prosedur kesihatan berkualiti. Penggunaan bahasa Inggeris yang meluas di Malaysia berbanding di Thailand, di samping infrastruktur yang lebih baik daripada negara seperti India, turut memberi kelebihan kepada kedudukan Malaysia. Malaysia sekarang diakui sebagai destinasi medical tourism nomor 1 dunia.
Bayangin aja, setiap tahun lebih dari 500.000 pasien dari luar negeri datang untuk berobat ke sana, terutama dari Asia. Kenapa bisa seramai itu? Karena fasilitas kesehatannya modern banget. Salah satu contohnya adalah Prince Court Medical Center yang terkenal karena layanannya mulai dari IVF sampai perawatan luka bakar. Kualitas medisnya tinggi, tapi biayanya justru jauh lebih terjangkau dibanding negara lain, misalnya Singapura. Mak, kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa? Oh, Singapura nomor 2. Coba lihat nih kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Kalau misalnya yang paling murah 3.900 ringgit, ini dikaliin aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Di Indo nggak ada? Nggak. Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58 juta di Indo. Waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macam deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat penenang, jadinya deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang bahwasanya pengakuan jujur dari warga Indonesia yang katanya lebih enak berobat ke Malaysia berbanding berobat di negaranya sendiri para sahabat. Kan di sini sudah berkali-kali, bahkan banyak orang yang sudah menyebarluaskan tentang berita ini para sahabat. Tetapi negara kita itu tak mau memperbaiki sahaja. Bahkan banyak pasien atau apa ya, kalau dekat kita itu dekat kampung kita hospital itu dipanggilnya rumah sakit para sahabat. Dekat hospital sana banyak pasien yang datang, ada pasien yang datang, malah yang dekat sana atau dokternya ataupun sekelas apa ya, perawat dekat sana itu malah asyik duduk-duduk di dalam video itu para sahabat. Bahkan si ibu-ibu yang membawa pasien itu atau keluarganya itu membebel dan komplain, mereka hanya duduk-duduk loh, kita sendiri yang angkat macam itu. Itulah rasa kurang kepuasan masyarakat kepada hospital yang ada dekat negara sendiri. Bahkan Malaysia sudah dinubatkan apa ya, dari pelayanannya juga yang bagus dan juga dari peralatan juga yang canggih macam itu, dan juga pelayanannya yang ramah. Bahkan di sini di Malaysia ini para sahabat disediakan untuk yang turis daripada Indonesia yang memang nak berobat dekat Malaysia, sudah disiapkan orang yang fasih bahasa Indonesia untuk bercakap dengan pasiennya para sahabat. Kan memudahkan macam itu para sahabat. Makanya memang tak heran kalau Malaysia sekarang sudah dinubatkan nomor 1 terbaik dunia dan juga pelancong yang berturis dekat Malaysia para sahabat. Sedangkan negara kita hanya bisa menonton para sahabat, tak mau memperbaiki macam itu. Ini Mas Farhan bukan sekali dua kali mereaction tentang video tentang berobat ini para sahabat, karena ingin meluapkan, ingin menyampaikan suara dari masyarakat agar dinaikkan ke pemerintah macam mana untuk memperbaiki ke depannya macam itu. Banyak yang tidak puas hati tentang hospital yang ada dekat Indonesia macam itu. Pelayanannya yang buruk dan katanya juga obatnya yang katanya terlalu mahal juga macam itu. Tak, kalau kita bedakan tadi yang ibu-ibu yang dari Indonesia yang membuat operasi katarak yang harganya 3.000, ada yang 5.500, berbanding kalau mereka sudah melakukan operasi dekat Jakarta dengan harga 50 juta, itu sekitaran 10.000 berapa, 15.000 ke macam itu, 15.000 atau 17.000 ringgit macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman semoga ini sebuah nasihat kepada kepada orang-orang atas ya, menteri-menteri ke atas, semoga menengok sebuah video, menengok suara rakyat macam itu yang ada dekat Indonesia yang begitu tak puas hati dengan pelayanan yang ada dekat hospital macam itu. Mas Farhan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.